Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate lagi 90% dan menarik energi di bawah alam sadarnya maskulin menjadi nyata sesuai readingan aku. Insyaallah 90% saja. Ya, kita baca doa. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik ya energi yang sudah aku sharekan ke dalam video-video aku. Ya, kita langsung baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi maskulin. Pilih bang, yang mana? Pilih. Ayo pilih. Ayo pilih, yang mana? Kita lihat situasi maskulin. Eight of Wands, Five of Wands, Nine of Wands. Wow, fire sign lagi bergerak. Ya, jadi maskulin ini lagi banyak pergelokan hati ya, aku lihat. Jadi maskulin memang lagi banyak perdebatan batinnya antara mau komunikasi lagi sama kamu atau mau menghampiri kamu lagi atau enggak ya di sini. Dan aku lihat memang dia menyimpan amarah, menyimpan konflik, menyimpan suatu pertengkaran dalam dirinya sendiri ya. Wow, look at this guys. Ya, jadi perjalanannya maskulin ini situasinya lagi banyak drama ya. Karena aku lihat ada the Seven of Wands sama the Five of Wands, Eight of Wands. Jadi memang ini saling mempertahankan ego. Ya, maskulin, kamu gitu ya. Tapi ini lebih ke maskulin kalau aku lihat. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia menyimpan keinginan untuk komunikasi sama kamu, tapi dia pertahankan cara dia stalking kamu. Ya. Dan di sini aku lihat memang dia coba untuk kuatkan diri, bisa move on dari kamu. Ya, aku lihatnya di sini. Begitu. Karena dia merasa dia bisa menguasai segala permasalahan yang dia hadapi. Tapi ujungnya sia-sia ya guys, ujungnya sia-sia. Jadi apapun yang dia jalani untuk menghindari kamu, ujungnya akan sia-sia sendiri ya. Aku lihat. Dia menutupi jati dirinya untuk stalking kamu. Ya, dan dia di sini coba untuk mempertahankan cara dia move on, cara dia meninggalkan kamu, yaitu dengan gunakan segala cara. Bisa dengan ilmu magic, bisa dengan rayuannya, kepintarannya dia ya dalam komunikasi ataupun tindakan. Tapi permainannya dia sia-sia ya. Tidak ada keberhasilan yang membuat dia bahagia karena dia egois banget. Ya, egois. Dan aku lihat di sini maskulin itu masih memantau feminim sih kalau aku lihat. Kenapa? Tuh. Dia merasa ya kebahagiaannya dia itu ada sama kamu. Dan dia merasa kamu memiliki ketulusan cinta yang sangat besar. Ini baru dia pikirkan. Ya.
dia merindukan kamu sih setiap malamnya. Coba untuk berdamai, menstabilkan perasaannya dia sendiri, ya. Makanya dia mau pergi kemanapun ini akan sia-sia, karena yang di dalam pikirannya adalah dia coba untuk memanipulasi trik, taktik, ya, kepentingan pribadinya dia. Dia tidak memikirkan orang lain gitu ya, karena dia egois. Aku lihat di sini ya, situasi maskulin. Five of Pentacles. Jadi memang dia kehilangan arah, dia kehilangan proses kesuksesan hidupnya dia. Dia kehilangan perjalanan kesuksesan dalam karir, dalam hubungan. Pokoknya segala cara sudah dia lakukan, gak ada hasil juga ya, karena egoisnya ini loh yang tinggi ya. Dan dia orangnya kan ya cuek ya. Cueknya itu dia nggak memikirkan orang lain itu sakit hati atau terluka. Dia nggak memikirkan hal itu dulu. Yang penting dia sukses, yang penting dia raih impian dia. Perlahan-lahan dia akan sadari ya, dia kehilangan kebebasan dia kehilangan tentang kestabilan hidup, dan dia coba untuk memperbaiki sifat cerobohnya ini loh. Tapi lambat banget sih ya, lambat, sangat lama jalannya untuk menuju kamu ya, untuk menuju kamu. Dan aku lihat di sini maskulin memang coba untuk bekerja keras dulu ya, perbaiki cara dia memperjuangkan kamu, memperbaiki cara sifat cerobohnya dia ya. Ada the Knight of Pentacles, Two of Wands, and the Eight of Pentacles tuh ya, Four of Wands. Tuh, the Justice. The Empress lagi tuh ya. Dia kangen sama kamu guys, rindu. Dia sudah mengabaikan kamu demi permainan dia, demi perjalanan hidupnya dia. Pada akhirnya ini mengembalikan dia ke kamu lagi, karena kesuksesan itu ada di dalam diri kamu, doanya kamu, ketulusannya kamu ya, karena kamu penyabar orangnya ya, dan menerima apapun yang Tuhan kasih ya. Tuh, kalau aku lihat dari gambarnya di sini, ini seperti maskulin loh guys ya, bukan dia. Jadi kamu membayangkan dia sih kayak, ya udahlah, gue juga harus bisa stabil seperti maskulin. Gue harus menanam kesabaran gue harus menanam kesuksesan keuangan gue. Ini yang kamu pikirkan ya, feminim. Makanya maskulin ini merasa kok sekarang malah feminim yang lebih sukses, dan dia merasa kalah ya. Makanya dia mempermainkan kebaikannya atau kesabarannya feminim. Pada akhirnya ini mengembalikan dia lagi ke kamu nanti ya, mengembalikan dia lagi ke kamu. So di sini ada Five of Pentacles, the Fool, the Knight of Pentacles, the Two of Wands, Eight of Pentacles, the Four of Wands, and the Justice. Situasi maskulin ini nantinya coba untuk memperbaiki sifat cerobohnya, coba untuk bisa kembali lagi bertanggung jawab ke kamu. Rencananya mau reconciliation, tapi ini sebagian ada yang bercerai ya, memberikan perceraian juga ada ya.
Tapi di sini aku lihat dia coba untuk memperbaiki. Ya, walaupun kembali dengan kamu, ini sia-sia ya. Aku lihat sia-sia karena egonya masih dia genggam. Dan dia masih mempertahankan sifat bebasnya dia, sifat masa bodohnya dia, sifat cerobohnya dia juga ya, kenakalannya dia. Karena dia coba untuk tutupi agar dia bisa kembali lagi dengan kamu sampai dia sukses lagi dan dia lakukan lagi. Ini aku lihat begitu. Ada rencana untuk kembali sama kamu, itu pun masih perdebatan batinnya dirinya dia sendiri, karena dia harus bisa memperbaiki cara dia memperjuangkan kamu ya, dan memperbaiki sifat baik dan buruknya. Dia harus bisa sukseskan lagi apa yang dia sembuhkan saat ini ya. Dia akan gunakan segala cara sih guys untuk kembali sama kamu, termasuk dengan magic ataupun dengan rayuan ya. Tapi ujungnya sia-sia ya, walaupun ada rujuk, tapi akan sama-sama saling memegang ego nantinya. Karena nggak mau disalahkan. Di sini dia menyimpan keinginannya untuk kembali sama kamu dengan nekat ya. Jadi dia belajar dulu nih, apakah gue harus nekat kembali ke feminim atau enggak. Karena dia tahu dia nggak bisa membuang ya sifat nakalnya dia dengan begitu saja, karena dia juga takut akan gagal lagi nanti sama kamu. Jadi dia mantau kamu dulu ya, mantau kamu dulu, dan semua dia tahu harus ngambil resiko ketika kembali sama kamu, dan dia harus bisa perjuangkan lagi, tapi dia takutnya sia-sia. Dia orangnya penakut ya, jadi kayak sebelum berperang dia udah takut dulu. Dan aku lihat di sini dia merasa terpojokan ya dari skandal ini. Jadi kayak ya dia yang disalahkan oleh orang-orang sekitarnya dia, dan dia merasa kehilangan pertahanan hidupnya dia ya. Jadi ini kayak memang dia dijadikan kambing hitam sih kalau aku lihat, dan banyak masalah yang terjadi. Makanya perlahan-lahan dia ingin memperbaiki drama ini. Tapi ya itu dia harus bisa berkata jujur dulu ya, dari apa yang sudah dia kerjakan, dari apa yang sudah dia manipulasikan ke kamu. Dan cara dia memperbaiki dramanya dia ya, dia mengukir kebohongan lagi sih. Pada akhirnya ya akan ada perpisahan lagi, perdebatan lagi ya. Sifat childishnya ini loh yang membuat dia selalu mengulang lagi gitu. Kita lihat. The Knight of Wands, Ace of Cups, Six of Wands, Ten of Wands, Three of Pentacles, and the bottom of the deck. Wow, look at this guy ya. Dia bener-bener nginginin kamu banget ini. Oh, dia mimpi tentang kamu. Ya, the Wheel of Fortune, Seven of Cups. Guys, dia ngimpiin tentang kamu sudah bahagia tanpa dia. Dan aku lihat ini juga ada efek dari ilmu hitam ya, dari orang ketiganya ya. Jadi maskulin ini juga bingung nih cara perbaiki perbuatan buruknya ini bagaimana, karena dia dihantui tentang karma dari perselingkuhannya dia
Ya, dia mimpi buruk terus. Ada rasa takut yang berlebihan dari karmanya dia, sampai akhirnya dia jadi mimpi buruk ya tentang kamu. Ya, dia cemburu sama kamu. Ya, karena dia melihat kamu sudah penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rezeki, keberkahan ya di sini. Dan dia obsesi nanti nih sama kamu. Dia coba untuk bisa reuni dalam impiannya dia tentang kamu, karena dia nggak suka ngeliat kamu bahagia sendiri atau dengan orang lain. Ya, so aku lihat di sini Ten of Wands, the Knight of Wands, Ace of Cups, Six of Wands, Five of Wands, and the Three of Pentacles. Jadi dia tetap ya lakukan perselingkuhannya dulu, karena dia butuh keuangan, butuh kestabilan. Walaupun sulit ya, ini tanggung jawabnya besar banget, karena dia selalu coba untuk mencari perhatian dengan orang-orang sekitarnya dia. Padahal di sini banyak sekali drama yang terjadi, tapi dia nekat ya mencari kesenangan sana sini untuk kepentingan gairah hidupnya dia sendiri. Dan sebagian dari mereka ini sebenarnya sudah kehilangan tentang harta, tapi masih nekat pertahankan sifat kenakalannya. Ya, kenapa? Karena ya dia coba untuk mencari seksualitas yang pada akhirnya hubungan mereka ini menuju drama perlahan tapi pasti. Ya, dan pada akhirnya ya dia coba untuk memperbaiki kemenangannya dia, tapi sulit ya, sulit dia genggam, sulit dia bawa, karena tanggung jawabnya besar ya, tanggung jawab dari apa yang dia kerjakan, tanggung jawab dari apa yang dia ukir, dan tanggung jawab dari apa yang dia katakan gitu ya. Pada akhirnya nanti akan ada suatu perceraian atau masalah hukum dengan orang ketiganya. Ya, ini bisa menghadirkan orang ketiga lagi karena penuh dengan kemunafikan. Ya, banyak pemanfaatan. Ya, jadi sulit banget dia genggam. Aku lihatnya kayak gitu. So kita lihat lagi, shuffle lagi ya. Oke. Situasi maskulin please. Dia memang orangnya nggak pernah cukup berhenti untuk memuaskan dirinya, terutama dalam birahi ya, petualangan seksualitasnya. Walaupun dia tahu dia akan kehilangan kebebasan dia ketika dia menemukan seseorang lagi, karena setiap orang itu kan berbeda karakter ya. Jadi yang dia cari adalah kepuasan dulu nih. Tuh, sia-sia aku lihat juga ya. Jadi langkahnya dia untuk bersenang-senang ini kan sia-sia juga. Walaupun dia tahu udah sia-sia, tetap aja dilakukan nih permainannya, karena dia orangnya nggak mau terikat. Salah satunya itu ada rasa takut tentang kehilangan apa yang dia miliki, tapi dia nekat karena dia merasa ya gue bisa menaklukkan siapapun yang gue inginkan ya. Terutama dia merasa gagah, merasa seksi, merasa cantik gitu ya. Di sini aku lihat ya. Jadi dia merasa ya gue bisa kok stabilkan lagi kehidupan gue dengan kepintaran gue, dengan kekuatan gue gitu ya. Dia merasa seperti itu. Tapi ternyata perlahan-lahan
apa yang dia pertahankan dari egonya ini ya akan sia-sia juga. Dan apa yang dia simpan dari skandal ini, karena dia orangnya nekat, ya pada akhirnya akan banyak drama, ya karena sifat narsisnya dia yang tidak bisa dia hentikan. Jadi memang dia maunya menang sendiri, ya, dan selalu hadirkan orang ketiga, ya aku lihat. Jadi ya hubungannya dia dengan orang-orang yang dia jalani, dia selalu mencari di lewat media sosial, tapi sia-sia karena pada akhirnya akan banyak drama yang terjadi. Kenapa? Karena selalu menghadirkan orang ketiga untuk kestabilan hidupnya dia, ya. Dan di sini dia selalu adanya perdebatan tentang pasangan hidup, ya. Jadi kayak ya gue belum siap nikah atau gue belum siap komitmen, tapi dia mencari pasangan, ya. Dia coba untuk memperbaiki masa depannya dia, perjalanan hidupnya, tapi diawali dengan petualangan, ya, tentang percintaan. Jadi kayak ini memang haus kasih sayang sih kalau aku lihat, ya. Kayak dendam tentang skandal. Dan dia ada rencana memperbaiki ketulusan cintanya dia. Ini bisa dengan kamu karena ini ada Eight of Pentacles, jadi butuh waktu lama. Atau dengan orang baru bisa, tapi ujungnya akan ada permainan lagi. Ya, sulit dia genggam apapun yang dia dapat nanti untuk meraih masa depannya dia dengan pasangan yang tulus. Itu sulit karena dia awali dengan nafsu, diawali dengan petualangan, diawali dengan permainan dulu, ya. Tuh, pada ujungnya apapun yang dia kerjakan ini ya akan mendapatkan karma, mau baik mau buruk, ya. Dan sebagian dari mereka ini ya harus memperbaiki kejujuran mereka dulu, dan juga memperbaiki perjalanan seksualitasnya mereka, harus bisa melawan tentang nafsu kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat ketika dia sukses, dia akan mulai lagi permainannya. Dia merasa mampu, dia merasa jago dalam segala hal, dia merasa bisa menguasai terutama tentang hasrat, ya. Pada ujungnya dia ingin kembali sama kamu tuh, tapi saat ini ya dia merasa terpojokkan situasinya, ya, dari perasaannya dia sendiri, dari orang-orang sekitarnya dia menyalahkan dia. Dan aku lihat memang dia coba untuk bisa kembali dengan kamu, tapi memang butuh waktu untuk memperbaiki kelakuannya dia, memperbaiki sifat narsisnya, memperbaiki tentang nafsunya, ya. Walaupun dia kembali dengan kamu, ya dia akan menghadirkan orang ketiga lagi, karena dia merasa ya dia tidak stabil kalau tidak digandrungi banyak orang. Jadi kayak haus kasih sayang sih, ya, aku lihatnya kayak gitu. Jadi kayak maniak, ya. Hyper lah, bisa lah gitu, ya. Tapi apapun yang dia kerjakan, yang dia jalani, ini akan ada karma pembalasan, entah baik atau buruknya. Kalaupun kembali dengan kamu, ya semuanya penuh egois, ya. Dan kamu akan mendengar kabar tentang permainan dia lagi nantinya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.